Kalau artikelmu nggak sesuai dengan skop jurnal, maka bisa dipastikan kamu bakal kehilangan kesempatan untuk mendapatkan citasi dari banyak audiens yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dunia Scopus. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang perbedaan jurnal open access dan non-open access. Jika kamu belum nonton, pastikan cek video itu dulu ya. Untuk hari ini, kita akan bahas sesuatu juga yang gak kalah pentingnya. Apa itu? Yang pertama, bagaimana cara mencari jurnal yang sesuai dengan skop penelitianmu. Yang kedua, mengapa sih pemilihan jurnal tersebut sangat penting? Nah, di video ini nih, kita akan membahas langkah demi langkah secara detail mengenai cara mencari jurnal yang sesuai, termasuk tips dan trik untuk mempermudah pencarian jurnal yang tepat. So, tidak perlu takut lagi naskahmu di-reject karena tidak sesuai skop. Jadi, siapkan catatan, kita langsung mulai. Mungkin bagi sebagian orang bertanya bahwa mengapa sih pemilihan jurnal yang tepat ini sangat penting? Jawabannya adalah, pertama, jurnal yang tepat akan meningkatkan kesuksesan publikasi. Kalau artikel kamu nggak sesuai dengan skop jurnal, maka artikelmu akan ditolak oleh editor jurnal tersebut. Yang kedua, memilih jurnal yang tepat akan mempercepat proses per-review. Alasannya sederhana, tidak akan ada drama reject karena tidak sesuai skop. Yang ketiga, kalau artikelmu nggak sesuai dengan skop jurnal, maka bisa dipastikan kamu bakal kehilangan kesempatan untuk mendapatkan citasi dari banyak audiens yang tepat. Jadi, menemukan jurnal yang tepat sangat vital untuk meningkatkan kualitas dan dampak risetmu. Jadi, sebelum kita mulai mencari jurnal, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya skop jurnal itu. Nah, skop jurnal adalah topik atau riset yang dibahas dalam suatu jurnal. Pastinya, setiap jurnal memiliki fokus atau kategori penelitian yang tertentu. Seperti contoh, ada ilmu sains, kita bisa dapat ada biologi, kimia, fisika, dan lain sebagainya. Untuk bidang teknologi, untuk skop teknologi, ada AI, informatika, teknik, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk ilmu sosial, ada sosiologi, psikologi, sejarah, ilmu politik, hukum, geografi, masih banyak lagi. Dan ada skop life science atau ilmu hayati. Nah, untuk skop ini, dunia kedokteran, dunia farmasi masuk ke dalam skop ini. Nah, maka cara untuk menemukan jurnal yang sesuai dengan artikelmu adalah dengan menyesuaikan topik artikel dengan skop jurnal tersebut. Misalnya nih, jika artikel kamu membahas mengenai genetika tanaman, maka jangan kirim artikel tersebut ke jurnal yang membahas mengenai kimia bahan baku. Solusinya apa? Pilihlah jurnal yang spesifik terhadap genetika atau bioteknologi. Itu akan lebih cocok. Oke, sekarang kita masuk ke mode serius. Sekarang kita akan mencoba mencari suatu jurnal yang sesuai dengan skop artikel. Nah, karena tujuannya adalah jurnal Scopus, maka saya akan memberikan langkah-langkah praktis yang bisa kamu ikuti untuk jurnal-jurnal terindex Scopus. Siapkan laptop, siapkan catatan, mari kita mulai. Terkait step by step yang saya informasikan. Dan yang pertama adalah kalian bisa akses dengan link journalfinder.elsevier.com. Khusus untuk website ini, maka jurnal-jurnal yang akan muncul hanya jurnal-jurnal yang di bawah publisher Elsevier. Sehingga jika ingin mencari jurnal dengan publisher Springer Nature, di sini bukan tempatnya. Tapi bagaimana untuk mencari yang non Elsevier? Simak sampai habis video tutorial ini. Oke, pertama kita mulai dari publisher Elsevier, dan di sini bisa memilih apakah ingin kita
memasukkan abstrak atau mencari berdasarkan kata kunci, scope, atau jurnal dan lain-lain. Nah, kita asumsikan bahwa kita tidak tahu mengenai jurnal-jurnal yang berpotensi dapat kita gunakan sebagai jurnal target. Sehingga apa? Opsinya kita dapat memasukkan abstrak yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sebelumnya sudah copy abstrak dari suatu naskah saya, kemudian di sini saya paste. Nah, cukup abstraknya saja, karena jika ingin memasukkan kata kunci maka opsinya adalah yang di search by keyword. Setelah itu silakan klik find journals. Nah, di sini terlihat bahwa berdasarkan abstrak yang telah saya isi, maka terdapat 40 jurnal yang cocok dengan isi dari naskah saya. Di sini untuk tipe publikasi kita bisa memilih apakah kita ingin open access atau yang non open access. Nah, pada kasus ini saya untuk open access maupun non open access sehingga dapat memperoleh banyak jurnal pilihan. Nah, di sini bisa terlihat sebagai contoh jurnal Algal Research. Kita bisa langsung memperoleh berapa lama proses dari feedback editor, kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai diterima, dan informasi terkait open access kita harus membayar $4.190, dan jika kita membeli non open access maka tidak dikenakan biaya. Namun untuk jurnal ini tingkat penerimaannya tidak diketahui. Ada jurnal yang lain bahkan tidak diketahui, hanya waktu penerimaan yang diketahui. Dan ada juga yang lengkap seperti Enzyme and Microbial Technology memiliki tingkat penerimaan sebesar 26%. Nah, bagaimana jika kita ingin memperoleh informasi yang lain? Di sini kita bisa search by apakah ingin mencari nama jurnal, ingin berdasarkan impact factor, atau berdasarkan cepat atau tidaknya feedback dari editor, atau persentase penerimaan. Itu kembali lagi ke masing-masing. Namun saya rasa pilihan terbaik itu adalah mencari yang paling cocok. Bagaimana jika ingin mencari jurnal yang non-publisher Elsevier? Contoh, saya ingin mencari jurnal publisher dari Springer Nature. Maka kita bisa mencari dari Journal Finder dari link Springer Nature. Nah, di sini untuk alamat linknya link.springer.com. Sama seperti Journal Finder untuk Elsevier, kita cukup memasukkan abstrak, cukup di copy, kemudian klik find journals. Nah, di sini didapat bahwa berdasarkan hasil dari pencarian kita dapat memperoleh 5 informasi utama. Yang pertama dan yang kedua ini berhubungan dengan impact factor atau performa dari jurnal tersebut. Kemudian yang ketiga, seberapa banyak jurnal itu terdownload. Dan yang keempat, ini mungkin yang paling banyak dicari, yaitu putusan pertama dari editor setelah kita submit dan relevansinya. Nah, ini untuk relevansi sangat penting karena jangan sampai jurnal tujuan kita tidak memiliki relevansi atau bahasa sederhananya tidak sesuai dengan scope. Di sini ada banyak, bahkan ada yang hanya 1 hari. Nah, 1 hari ini bisa dipahami bahwa jawaban dari editor terkait naskah yang kita submit, apakah reject, apakah masuk ke proses preview, nah itu dalam waktu 1 hari. Jadi bukan 1 hari diartikan sebagai proses preview kemudian langsung dapat LOA. Nah, tidak sederhana itu. Dan untuk jurnal-jurnal yang muncul dari website ini semuanya adalah di bawah publisher Springer Nature. Jadi jika kalian mencari jurnal publisher Elsevier di sini tidak bisa. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jika ingin mencari jurnal secara umum, baik itu Elsevier, baik itu Springer ataupun Taylor & Francis, ada di situ juga? Jawabannya adalah kita bisa mengakses website dari researcher.live. Nah, di sini cara kerjanya tetap sama. Kita cukup paste abstrak dan klik find the best journal for you. Maka berdasarkan abstrak diperoleh ada 62 hasil
yang didapat. Dan jika kita klik on open access, maka hanya jurnal open access saja yang akan ditampilkan. Nah, sehingga untuk memperbesar informasi kita, maka opsi open access dapat dimatikan. Nah, di sini diketahui kita memperoleh jurnal dari publisher American Chemical Society, kemudian publisher Oxford University Press, kemudian ada MDPI. Dan bagaimana jika kita ingin memperoleh informasi terkait cepatnya masa review, persentase penerimaan? Nah, jawabannya ada di sini. Di sini sebagai contoh, ACS Chemical Biology di sini memperoleh informasi bahwa kita langsung tahu untuk kuartil Q1, kemudian masa publikasinya 3 bulan. Ada yang 1 bulan, bahkan ada yang tidak memperoleh informasi. Nah, artinya apa? Untuk jurnal-jurnal spesifik, kita tetap harus memeriksa secara detail. Mungkin kekurangan dari website ini adalah tidak memperoleh informasi yang lebih lengkap dari 2 website yang sebelumnya. Namun, keunggulan dari website ini adalah kita dapat memperoleh variasi jurnal tujuan. Oke, ini adalah tahap pertama dalam menentukan jurnal-jurnal tujuan. Biasanya saya membuat daftar jurnal-jurnal mana yang kemungkinan akan saya tuju. Tujuannya untuk apa? Untuk tahap selanjutnya. Pergi ke Simago Journal Ranking. Tujuannya untuk apa? Tentu saja untuk memeriksa kredibilitas dan integritas dari suatu jurnal untuk menghindari jurnal predator dan jurnal discontinue. Nah, biasanya ketika sudah bebas jurnal predator dan jurnal discontinue, maka jurnal yang bersifat cloning dan mirroring akan mengikuti baik-baik saja. Jadi, sebagai contoh, saya akan mengambil jurnal dari yang pertama tadi, dari Elsevier, yaitu Algal Research. Kemudian saya klik pencarian. Nah, pertanyaan yang ada dalam diri saya yaitu jurnal ini berada pada kuartil berapa. Kemudian yang kedua, apakah jurnal ini masih tercover oleh Scopus dan bagaimana pembuktiannya. Oleh sebab itu, langkah kedua ini dibutuhkan. Nah, langsung saja kita klik Algal Research. Di sini terkonfirmasi bahwa publishernya Elsevier konsisten. Nah, artinya konsisten dengan Journal Finder Elsevier. Dan untuk melihat kuartil biasanya ada di sini, kuartil P2023 kuartil 1. Kemudian kita konfirmasi di sini kuartil 1, oke. Artinya tidak ada perbedaan informasi dan tetap konsisten. Nah, selanjutnya ini yang sangat menentukan. Kita dapat kopi nomor ISSN, kemudian kita beralih ke website scopus.com. Nah, di sini langsung saja kita klik View Journal Rankings untuk melihat informasi yang up to date. Jangan lupa untuk memilih ISSN dan paste nomor ISSN yang sudah di-copy tadi, kemudian klik Find Sources. Nah, hanya ada satu nama jurnal dengan nomor ISSN seperti ini. Artinya, jurnal ini bebas dari cloning maupun bebas dari mirroring. Selanjutnya kita klik. Oke, pada source detail, jurnal Algal Research ini masih tercover oleh Scopus sampai tahun ini. Nah, yang artinya jurnal ini sudah melewati proses pelaporan dan evaluasi seperti yang telah saya sampaikan pada video sebelumnya, dan jurnal ini direkomendasikan berdasarkan tingkat keamanan publikasi serta kredibilitas yang bebas dari predator, bebas dari discontinue. Oke, selanjutnya untuk melakukan konfirmasi, kita dapat copy, cukup kita copy dan kita masuk ke website Bills List.
Tujuannya untuk apa? Hanya untuk meyakinkan jika memang benar jurnal tersebut baik-baik saja. Kemudian pilih standalone jurnal, kemudian paste nama jurnal yang tadi dan enter. Jika muncul, maka jurnal tersebut masuk ke dalam jurnal yang berpotensi predator. Namun karena tidak memunculkan hasil, maka bisa dipastikan Algal Research ini merupakan jurnal yang aman, kredibel, dan berintegritas. Selanjutnya, setelah kamu mencoba tahapan demi tahapan yang sudah disampaikan, kamu juga harus mempertimbangkan bahwa tetap berhati-hati untuk menghindari jurnal predator. Seringkali ini dapat menyesatkan kita. Tips secara umum nih yang sangat mudah kita ingat: cek reputasi jurnal tersebut, cekkan Trindex Scopus atau Web of Science. Yang kedua, perhatikan biaya publikasi. Biasanya nih, jika biaya publikasi terlalu tinggi tanpa penjelasan yang jelas, maka waspadalah. Kemudian periksa proses review. Jika jurnal mengklaim menerima artikel dalam waktu yang sangat singkat, maka ini bisa menjadi kartu merah. Dan yang keempat, cek editor dan reviewer. Pastikan ada informasi lengkap tentang editor dan reviewer untuk menghindari jurnal cloning atau jurnal mirroring. Jika kamu butuh informasi yang lebih lengkap, kamu juga bisa melihat video sebelumnya mengenai cara mengecek jurnal Trindex Scopus yang bebas dari jurnal predator, discontinue, cloning atau mirroring, dan hijack beserta studi kasusnya. Jadi, cara mencari jurnal yang sesuai di Scopus itu mudah, bukan? Jika ada pertanyaan seputar mencari jurnal atau permintaan video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe supaya kamu gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton Dunia Scopus dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.